Sifat dasar ajaran agama Islam ini di sini terdapat beberapa poin. Nah, yang pertama yaitu ada konsep dasar ajaran agama Islam. Bukan pacuan, acuan. Kalau pacuan kan Nah, jadi konsep dasar ajaran agama Islam ini dapat contohnya dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, dan salah satu contohnya yaitu kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis. Nah, kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis itu dalam halnya Islam itu tidak mitologis, dan Islam itu dalam dasarnya dalam halnya Islam itu tidak mitologis, dan di dalamnya Islam itu mengajarkan kesederhanaan, dan terdapat juga sifat rasional yang di dalamnya berpikir dengan cara logika, dan yang di dalamnya berpikir secara logika dan praktis. Nah, selanjutnya sifat ajaran agama Islam itu kesatuan antara materi dan rohani. Nah, jadi dalam kesatuan materi dan rohani, Islam itu mendorong manusia untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan moral dan material. Nah, di dalamnya itu mengajak untuk menginstruksikan kehidupan atas dasar moral yang sehat. Dan selanjutnya itu dalam sifat ajaran Islam itu ada cara hidup yang lengkap. Nah, cara hidup yang lengkap itu Islam memberikan tuntunan bagi kita berbagai aspek hidup, dari mulai ekonomi dan politik, legal dan kultural, materi dan moral. Jadi dalam Islam ini kita dikasih berbagai apa sih namanya? Lanjut ke konsep sifat dasar ajaran Islam yang kelima, yaitu keseimbangan antara pribadi dan masyarakat.
Keseimbangan. Nah, keseimbangan antara pribadi dan masyarakat itu jadi Islam menciptakan keseharian serta keseimbangan individualisme dan kolektivisme. Nah, dari keduanya itu mempunyai hak dan kewajiban yang harus diselaraskan sebaik-baiknya. Nah, lanjut ke sifat dasar ajaran agama Islam yang selanjutnya, yaitu tutup. keajegan dan perubahan. Nah, keajegan dalam perubahan itu Islam bukan berarti kaku. Jadi data dalam setiap hal Islam menerima perubahan dan persamaan. Jadi prinsipnya Islam ini tidak lupa Pak. Lanjut. Selanjutnya yaitu sifat dasar ajaran agama Islam itu ada universalitas dan humanisme. Di atas aja sih. Hapus yang di atasnya, hapus. Nah, dari universalitas dan humanisme itu jadi Islam itu bersifat menyeluruh dan menjunjung tinggi kemanusiaan, dan menghendaki perdamaian serta persatuan Islam. Nah, jadi sifat dasar ajaran agama Islam itu ada 7 sifat. Yang pertama itu konsep dasar ajaran agama Islam, yang kedua yaitu kesederhanaan, rasionalitas dan praktis, yang ketiga kesatuan materi dan rohani, yang keempat keseimbangan antara masyarakat dan keseimbangan pribadi dan masyarakat, dan yang kelima itu keajegan dan kegiatan, yang keenam universalitas dan humanisme, yang ketujuh yaitu cara hidup yang lengkap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mempersilahkan saya untuk menerangkan materi kali ini pada sore hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Soleh Mahlabi ingin menyampaikan suatu materi yang bisa kita sebut juga dengan KIANH. Apa barusan Abi? KIANH adalah karakter Islam antara normativitas dan historisitas. Historitas.
Nah, sekarang kita akan membahas dulu apa itu normativitas. Nah, dalam etimologi Ini jangan ditekan, jangan nempel. normativitas menurut etimologi adalah norm. Yang artinya itu adalah aturan. Sedangkan normativitas menurut terminologi Nah, normativitas menurut terminologi adalah prinsip atau nilai yang diterapkan oleh sumber agama. Prinsip atau nilai. Yang dimana prinsip nilai ini menciptakan suatu sumber, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Disingkat saja Aki. Ya, paham Pak. Sunnah. Ini adalah normativitas ya. Jadi normativitas menurut etimologi adalah norm, yang artinya itu adalah aturan. Sedangkan menurut terminologi adalah prinsip atau nilai yang diterapkan oleh sumber-sumber agama, yang menciptakan sebuah sumber yang bernama Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan historisitas jadi historisitas itu menurut etimologi bisa kita sebut juga dengan sejarah. Dan menurut terminologi, historisitas adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Kejadian masa lampau atau kejadian masa lalu. Dan ini adalah pembahasan menurut umum, menurut bahasa umum. Oke, waktunya 3 menit lagi ya. Sedangkan menurut bahasa Islam, normativitas adalah dasar ajaran Al-Quran dan hadis. Dasar ajaran Al-Quran dan hadis, yang dimana menekankan dasar ajaran Al-Quran dan hadis ini menekankan keadilan, kasih sayang, dan juga kebenaran. Sedangkan historisitas menurut bahasa Islam adalah praktik Islam, PI, yang dimana dalam praktik Islam ini terdapat dua, yaitu sejarah dan budaya. Ini menurut bahasa Islam. Oke, dari antara normativitas dan historisitas ini terdapat satu pendapat dari Hamid Abu Zaid. Nah, Hamid Abu Zaid itu berpendapat bahwa adanya keterkaitan antara normativitas dan historisitas, yang dimana umat muslim mampu menafsirkan ajaran Islam terkait perubahan zaman. Dan adapun kritikan oleh Hamid Abu Zaid tentang kritikan kemandega atau dalam masa sekarang itu suatu kemajuan yang terhenti, ya suatu kemajuan atau perkembangan yang terhenti. Nah, jadi Hamid Abu Zaid ini
mengkritik bahwa pendekatan antara normativitas dan historisitas itu dan ini mengkritik menurut pandangan statis terhadap ajaran Islam, yaitu dalam isi kritikan tersebut bahwa Hamid Abu Zaid mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi inti dari KIAMH ini adalah umat Islam dituntut untuk mengikuti prinsip normatif sambil memahami konteks sejarah dan budaya agar Islam tetap relevan dan adaptif di tengah perubahan zaman pada saat ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.